Baik, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berjumpa di lanjutan mata kuliah data mining. Cuman kali ini saya akan sedikit membahas tentang bagian pre-processing ya. Oke, kita lanjut lagi ke materinya. Nah, seperti yang saya kemukakan di pertemuan sebelumnya, bahwa data mining itu dalam proses penemuan informasi ada beberapa tahapan ya. Ya mungkin yang pertama ada raw data seperti ini dari data warehouse ya. Tapi kan data warehouse ini ibaratnya masih dirty data atau data yang kotor. Jadi dia membutuhkan yang namanya selection, cleansing ya, lalu ditransformasi. Setelah itu dengan menggunakan data mining kita bisa melakukan interpretasi dan evaluasi terhadap data yang ada di data warehouse ini sehingga bisa memunculkan informasi. Jadi sebelum kita mengolah data itu dengan menggunakan data mining, kita memerlukan suatu tahapan yang kalau kita gabung ya antara transformasi sama selection dan cleaning itu kita kenal dengan istilahnya adalah preposisi adik-adik. Nah ini di hampir semua tahapan data mining ya selalu diawali dengan yang namanya tadi data preprocessing tadi, baik itu adalah unsupervised ya, bahkan mungkin supervised, semuanya selalu diawali dengan data preprocessing ya. Nah kalau di sini ini ya selection and cleaning sama transformation itu semuanya digabung menjadi yang namanya adalah data preprocessing tadi ya, data preprocessing ya. Nah, mengapa perlu pre-processing? Ya, ini kan istilahnya adalah pre atau sebelum diproses ya. Pre-processing itu artinya adalah sebelum pemrosesan data di data mining. Nah, itu ada sebuah tahapan-tahapan ya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah mengapa kita memerlukan yang namanya adalah pre-processing itu atau tahapan sebelum processing data mining ya. Ya, karena ini dijelaskan bahwa data yang berada di data warehouse ataukah mungkin database biasa itu adalah data kotor tadi, atau kita kenal dengan istilahnya dirty data. Ya, kadang dia disebut dirty data, kenapa? Karena dia kadang tak lengkap. Ya, misalnya ada banyak missing value ya, misalnya contohnya waktu ada di pelatihan SAC kemarin kan ada beberapa data yang missing value ya. Misalnya dia lupa mencatat, ya ada polisi yang lupa mencatat, atau mungkin karena saking sulitnya data dia jadi tidak teridentifikasi, mungkin sensornya rusak, IoT-nya rusak, bisa jadi ya, jadinya tak lengkap. Nah, kadang ada juga data yang disebut dengan data noisy ya tadi, ya, yaitu dia data yang memuat error atau data-data yang tak lazim dengan data kebanyakan. Jadi dia datanya itu kalau dibandingkan sama data kebanyakan itu terlalu noise lah, gitu ya. Nggak kayak data kebanyakan lah. Nah ini disebut dengan data noisy. Entah kenapa bisa di data noisy, macam-macam variabelnya ya. Bahkan ada juga data tak konsisten ya. Data berbeda pada periode yang lain. Misalnya begini. Misalnya dia di suatu tempat, di suatu periode bilangnya ABC ya. Tiba-tiba di periode yang lain di item yang sama ternyata datanya berubah. Misalnya aja datanya berubah menjadi 345, ya kan itu kan tidak konsisten. Nah itu adalah mengapa kita perlu preprocessing, karena data dari data warehouse itu merupakan data yang masih dirty data atau data kotor ya, tak lengkap, noisy, tak konsisten dan lain-lain. Nah ini ada beberapa tahapan input preprocessing ya, pembersihan data, normalisasi, smoothing, transformasi, sama pemilihan atribut. Nah, kalau yang dari segi ini ya, ada sebuah kata-kata bahwa strategi preprocessing itu menentukan kualitas dari hasil data mining ya. Jadi, apakah semua lima strategi ini harus dilakukan? Jawabannya enggak semua. Mungkin sebaiknya bisa semua dilakukan, mungkin kadang-kala bisa hanya 3 atau 2 yang dilakukan. Tergantung dari strategi preprocessing adik-adik. Ya. Nah, strategi preprocessing itu menentukan terhadap kualitas hasil dari data mining. Kalau preprocessingnya berbeda, hasil data mining juga akan berbeda. Jadi maka mempersiapkan preprocessing yang baik itu akan menentukan kualitas dari hasil data mining dari adik-adik.
ya. Nah, ini ada beberapa macam preprocessing ya. Ada beberapa macam preprocessing, ada dia itu misalnya ada tahapan pembersihan data ya yang kita kenal dengan missing value tadi, itu harus dibersihkan. Ada dengan cara menghilangkan atribut ya yang paling banyak data hilangnya, misalnya ya. Mengeluarkan records yang memiliki data hilang, jadi yang missing value itu dikeluarkan semua ya. Bahkan mungkin kalau ada data hilang diisi aja ya dengan nilai tertentu. Nah, bahkan mungkin yang lebih sulit lagi misalnya adalah melakukan teknik klasifikasi data mining untuk mengisi data atribut yang hilang ya. Bisa juga seperti ini ya, ada 4 langkah. Bisa dipilih, bisa dilakukan semua, bisa pilih salah satu. Tidak harus semuanya, namanya aja strategi ya. Setiap orang, setiap data scientist itu punya strategi preprocessing-nya yang beda-beda dengan yang lain ya. Nah, ada juga dengan cara normalisasi ya. Ini nanti mungkin di pertemuan berikutnya aja yang normalisasi ini. Berikutnya ada dengan cara smoothing ya tadi, karena ada kasus data yang noise ya. Nah, data yang noise itu harus kita hilangkan ya dengan cara melakukan smoothing. Oke, nanti ini di pertemuan berikutnya kita akan bahas ya tentang smoothing. Nah, yang paling penting juga ini ada deh ya. Selain data cleansing, kita juga harus dan selection ya, kita juga harus melakukan transformasi data. Ya, kadangkala data yang sudah ada itu sudah benar sih, tapi kadangkala kalau nggak dirubah ke bentuk yang lain, dia bisa mengakibatkan kualitas data mining yang buruk. Contohnya apa? Misalnya di data tersebut adanya tanggal lahir ya. Nah, padahal tanggal lahir itu kan terlalu besar ya. Nah, itu harus diubah ke bentuk umur misalnya seperti itu ya. Misal belum tentu juga dengan merubah tanggal lahir jadi umur data mining jadi bagus. Belum tentu juga ada deh ya. Karena kan namanya strategi itu setiap orang beda ya. Ada mungkin bisa juga kalau misalnya di data itu hanya ada tanggal pertama kali transaksi ya. Tapi ternyata dia malah bikin error, malah bikin akurasi datanya jadi lebih berkurang, maka kita harus merubahnya menjadi jumlah hari ya. Atau misalnya nilai dari setiap mata kuliah diubah menjadi IPK kumulatif. Nah, ini merupakan salah satu contoh transformasi data untuk ke database ya. Nah, selain itu juga ada atribut selection ya, kita bisa memilih atribut mana ya yang kira-kira membuat yang menurut adik-adik paling berdampak lah ya, paling berdampak terhadap penentuan dari suatu data mining ya. Nah, ada yang seleksi atribut ya, misalnya data yang paling banyak missing value-nya ya, bisa kamu hapus juga boleh ya. Atau misalnya data yang mungkin nggak terlalu urgent untuk penentuan klasifikasi data mining, bisa kamu hapus juga ya. Nah, itu ada berbagai macam cara, adik. Tapi ini merupakan salah satu tahapannya yaitu attribute selection. Nah, untuk melakukan preprocessing data itu kita bisa memakai beberapa software tools ada ya. Ada SAS ya, ada SPSS, bahkan mungkin yang akan kita praktikumkan sekarang ini yang Rapid Miner ini ada ya. Ini semuanya adalah software-software yang machine learning ya, dan juga membantu dalam tahapan preprocessing data. Ya, kalau misalnya pakai data Excel, bisa nggak Pak? Kita manual pakai Excel, pakai tangan ketik gitu. Ya bisa aja, tapi kan kalau misalnya datanya ada 10.000, gimana? Kan ya dongkol sendiri tangannya adik-adik ya. Bisa sampai berjam-jam. Nah, tapi kalau pakai beberapa tools ini, ya adik-adik bisa melakukan preprocessing untuk data yang besar dengan waktu yang cepat. Ya. Oke, itu adalah teorinya. Sekarang mari kita masuk ke praktikumnya, adik-adik ya. Kita masuk ke praktikumnya, kita akan buka Rapid Miner kita. Baik, saya stop share dulu ya. Saya masuk ke Rapid Miner. Sudah install ya Rapid Miner-nya. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, baik. Kita ke Rapid Miner dulu ya. Ini tadi saya ada simulasi tentang Rapid Miner. Jadi kita akan kembali ke awal dulu ya. Jadi kita nyalakan dulu Rapid Miner-nya. Ini tampilan saya waktu simulasi untuk coba-coba ada ya. Tapi saya akan tunjukkan bagaimana Rapid Miner itu dari awal ya. Oke, kita ke file dulu.
Oke, kita ke desain dulu deh ya. Atau ke result kali. Oh, kayak gini aja. File, kita ke file dulu ya. Ntar nih, wah ini agak error nih. Oh, kita ke desain dulu sebentar ya. Oke, kita ke new proses misalnya, kita bikin proses baru. Misal ya, kita bikin proses baru. Nah, misalnya kita pakai aja misalnya yang blank proses ya. Oke ya, kita buka yang blank proses misal. Ini kita ibaratnya pertama kali menggunakan rapid miner ya. Oke, nah ini misalnya kita ada di sini adik ya. Nah, ini kan tampilan awalnya ada adik ya. Nah, misalnya yang kita lakukan pertama kali itu adalah mengimport data ya. Mengimport data Excel ya atau mungkin CSV ke dalam Rapid Miner ini ya. Nah, Excel-nya itu dapat dari mana? Excel-nya itu saya dapat dari misalnya dari database, saya rubah datanya itu saya ekspor ke dalam Excel misalnya ya, bisa. Nah, ini misalnya saya lakukan import data ya. Kita tekan import data seperti ini. Oke, kita lakukan import data dulu. Nah, ini misalnya saya sudah menyiapkan sebuah data di sini ya. Saya gunakan ke My Computer, ada di. Oke, kita tunggu dulu ya. Ini kalau pakai Zoom jadi lebih lama juga nih komputer saya. Oke, nah misalnya di sini saya sudah siapkan sebuah file ya. Di sini saya siapkan di D. Bentar ya. Saya siapkan di komputer. Oh, bentar. Oh, ini file mahasiswa kuliah ya. Tapi ada adik nyimpennya di mana terserah adik. Ya, nah ini misalnya saya nanti akan saya share di WA ini ya tentang SingShip ini ya. Ini adalah sebuah data tentang kecelakaan sebuah kapal laut ya. Oke, misalnya saya buka di sini. Saya buka ini SingShip-nya. Lalu saya next ya. Oke ya. Dia lagi mengimport adik-adik. Sebentar ya. Dia sedang melakukan import. Oke, sebentar nih. Saya akan stop share dulu sebentar ya. Oke ya. Kita tunggu sebentar. Dia masih proses importnya agak lama juga nih kayaknya. Nanti saya tunjukkan nih tentang data yang saya import itu apa ya. Tapi data ini sudah saya share di WA, WhatsApp group. Oke, sambil nunggu ya. Nah, dia lagi ini.
Wah, prosesnya lama juga ya. Oke, tunggu sebentar ya, Adik. Oke, gini aja deh ya. Akan waktu di sini ya. Oke, kita tunggu dulu ya. Nah, ini lagi dia mungkin lagi sedang loading. Nah, ya. Ya sudah terisi ya tadi ya. Nah, ini saya jelaskan tadi apa yang saya import ya. Yang saya import tadi dari Excel tadi ya. Excel yang apa tadi yang sync tadi itu adalah berisi tentang data-data ya. Data-data tentang penumpang di sebuah kapal yang mengalami nahas atau dia itu tenggelam sehingga banyak yang survive, banyak yang tenggelam ya. Ini contohnya seperti ini. Ini ada passenger tentang first ya, tentang di mana dia kabin di mana, apakah dia penumpang tingkat 1, tingkat 2 atau tingkat 3, ini nama. Lalu ini ada seksnya, umurnya ya. Lalu di sini ada dia membawa saudara kandung berapa, lalu dia membawa orang tua atau enggak, atau anak juga di sini ya. Jumlah orang yang tua yang dibawa sama saudara atau suami ya ini. Nah, ada juga di sini tentang tiket numbernya. Nah, ini passenger atau dia biaya yang dia gunakan untuk membayar tiket ya. Ada juga di sini dia di kabin nomor berapa, kamar nomor berapa di kapal tersebut. Nah, di sini dia tentang port of ininya itu di mana dia berhenti. Kapalnya itu dia berhenti di mana. Nah, ini left port atau ketika kapal itu dia tenggelam ya, dia itu berada di kayak kapal penyelamat dengan nomor berapa. Nah, ini left port ya. Nah, ini semua datanya berasal dari database yang diisikan oleh tim SAR ya. Database tim SAR diekspor ke database ya. Nah, setelah itu kita import ke dalam RapidMiner ya. Nah, oke, setelah itu bisa kita next di sini. Kita tekan next. Ya, nah ini sudah keluar adik-adik. Kita next lagi. Nah, misalnya mau kamu simpan di mana ya? Nah, di sini misalnya namanya kamu kasih nama aja, misalnya nama kamu juga boleh ya. Tapi di sini saya kasih nama aja, Excel tadi saya simpan ke dalam RapidMiner di local repository misalnya, boleh ya. Diproses
Ini boleh ya. Nah, misalnya SyncShip ini, ya, saya finish. Oke. Kita tunggu dulu nih, kayaknya lama juga nih. Oke, tadi ya. Nah, ini sudah muncul ya. Ini adalah data-data tentang penumpang yang selamat maupun yang tidak selamat ya dari kapal yang mengalami kecelakaan ya di laut, yaitu dia tenggelam ya. Seperti saya jelaskan tadi, ini statusnya apakah dia selamat atau enggak dari musibah tersebut. Ini adalah apa? Kayak dia di VIP atau enggak ya? Ada yang kelas first, ada yang kelas second, ada yang kelas third dan lain-lain. Ini nama, ini jenis kelaminnya, ini adalah umurnya, lalu ini adalah jumlah keluarganya ya, number of sibling sama suami nih ya. Itu tentang dia naik ke kapal itu bawa orang atau sendirian. Nah, misalnya seperti itu ya. Kalau 00 itu sendirian ya. Nah, ada juga di sini tiket numbernya, terus passenger biaya tiketnya ya. Lalu ada kabinnya di sini ya. Ada kapan dia akan keberangkatannya di mana. Maaf, dia itu berhentinya nanti di Amerika itu berhenti di kota apa, sama dia ketika dia selamat dia di lifeboat mana gitu ya. Dia berada di Skoci yang mana. Ini lifeboat itu Skoci lah ya. Seperti itu. Nah, ini datanya sudah kita import di sini Adik ya. Nah, di sini oke, kita masuk ke preprocessing dulu ya. Kita masuk ke preprocessing ya. Nah, di sini ada yang namanya adalah ini ada Adik. Apa tuh namanya? Missing value ya, atau data yang terlupakan. Nah, ini misalnya ini nih, lifeboat ya. Misalnya saya arahkan lifeboat. Nah, ini kan ada tanda tanya nih. Ini adalah missing value. Contoh lain misalnya yang ada di age. Nah, ini nggak tahu, ini orang yang penumpangnya ini nggak tahu nih dia itu umurnya berapa, misalnya orangnya gitu ya. Atau misalnya di sini ada juga yang kabin. Nah, ini kabin juga paling banyak ya. Nah, ini ada kata tanda tanya. Ini kan mengurutkan ya. Nah, yang tanda tanya itu diurutkan di depan. Nah, ternyata di sini orang banyak yang nggak tahu penumpang itu kabinnya seorang penumpang itu di kabin mana, walaupun juga teridentifikasi, tapi ada juga yang tidak teridentifikasi. Nah, ini ya, ini contoh yang tidak teridentifikasi ya. Oke. Nah, setelah itu missing value ini ada deh. Missing value seperti ini harus kita hilangkan. Missing value seperti ini harus kita hilangkan karena seperti saya bilang, missing value ini penyebab dari data dirty data ya, atau data yang kotor ya. Ini harus kita hilangkan ya. Nah, untuk melihat missing value kita bisa lihat di statistik ini ada deh ya. Di sini ada visualization juga ada ya. Ini juga kita ke statistik, misalnya kita klik statistik di sini ya. Nah, di statistik ini kita bisa lihat nih kata-kata missing ya. Nah, di kata-kata missing ini yang paling banyak di mana nih? Nah, yang paling banyak ternyata ada di atribut cabin sama di lifeboat ya. Berikutnya yang age. Nah, itu harus kita hilangkan. Kalau nggak dihilangkan itu bakal menjadi pengganggu lah ya. Kalau istilahnya bahasa Indonesianya itu pengganggu dari kita melakukan data mining. Itu harus kita hilangkan dengan berbagai macam cara ya. Oke. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Nah, sekarang bisa kita klik desain. Adik-adik bisa klik desain ini ya. Kita klik desain. Nah, di desain ini kita bisa memilih operator untuk melakukan preprocessing data ya. Saya ambil contoh ya. Oke, sebelum ini ya, kita masukkan dulu data kita ke dalam bagan proses ini. Jadi kita klik ini ya, SyncShip, lalu kita drag ke sini aja. Nah ya, ini kan dia muncul nih di sini ya. Oke, sudah muncul ya. Oke. Nah, misalnya kita masuk ke preprocessing yang pertama. Oke, saya masuk ke PowerPoint saya lagi ya. Kalau di preprocessing saya yang pertama tadi itu kan ada istilahnya, sebentar ya. Di teorinya itu ada kata
kita itu harus melakukan kita harus melakukan ini ya. Sebentar. Nah, ini penanganan missing data. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan, salah satunya ya, bukan semuanya, salah satunya itu adalah menghilangkan atribut yang paling banyak data hilangnya. Ya. Kita kembali lagi nih, kita akan praktekkan yang poin pertama ini ya, menghilangkan atribut yang paling banyak data hilangnya ya. Saya kembali lagi ke ini saya. Sebentar ya. Saya kembali lagi ke Rapid Miner saya, Nah, di sini tadi kita masuk ke poin pertama, yaitu menghilangkan data yang paling banyak missing value-nya ya. Coba kita lihat di sini tadi. Kita ke result ya. Mana nih yang paling banyak missing value-nya? Cabin sama left vote ya. Nah, kita hilangkan dulu nih. Yang paling banyak missing value-nya ya. Dan kayaknya nggak terlalu penting gitu ya. Kan ini ceritanya gini, kita ini akan memprediksi ya status penumpang berikutnya. Kira-kira kalau ada penumpang baru masuk ke sebuah kapal, kita akan prediksi kemungkinan dia akan selamat atau enggak ya. Nah, kira-kira kabin sama left foot itu menentukan nggak? Nah, selain dia itu nggak menentukan, dia itu ternyata missing value-nya paling banyak, sehingga harus kita hilangkan ya. Nah sekarang kita balik lagi ke sini ya tadi. Kita balik ke Rapid Miner lagi ya. Kita balik ke desainnya lagi. Nah sekarang kita bisa pilih di sini berbagai macam operator ya. Misalnya aja kita ke blending dulu. Di blending ini ada berbagai macam. Misalnya kita ke atribut ya. Lalu kita ke selection. Nah, di sini ada kata select atribut ya. Kita klik aja select atribut nih. Kita klik, kita drag ke sini. Nah, ya. Ini berarti kita lakukan proses ya. Nah, di proses ini misalnya saya hubungkan outputnya ini ke sini. Nah, dia udah terhubung ya. Yang ini nanti kita hubungkan dia ke result yang ada di sini nih, kita hubungkan. Nah sudah ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba atur yang select atribut itu ya. Kita akan pilih ada di, kita klik dulu. Nah, ini kan akan keluar nih ya. Kita klik dulu ada di di sini ada pilihan all, single atau subset. Nah, misalnya kita hanya pilih beberapa atribut aja ya. Misalnya kita pilih subset. Ya, kita lakukan select atribut. Nah, di sini ada beberapa atribut yang bisa kita pilih ya. Kita mau pilih apa nih yang kira-kira menentukan kesurvivan seseorang ya. Survive sudah pasti ya, karena ini akan kita masukkan ya. Terus kira-kira ticket number kayaknya nggak usah ya. Ticket number nggak usah. Age coba ya, kita coba age, kita masukin. Kabin sama left vote tadi kan banyak missing value-nya ya. Kabin sama left vote, jadi kita hilangkan, nggak perlu kita masukkan di sini. Name kayaknya juga nggak terlalu ya. Nah, misalnya number of parents boleh ya. Number of siblings juga boleh. Passenger class ya, berada di VIP, VVIP atau kelas bawahan lah ya, kelas amatir misalnya ya. Kita masukkan juga boleh ya. Passenger fare juga boleh ya. Port of embarkation kayaknya nggak terlalu ya, kayaknya nggak terlalu menentukan kesurvivan seorang di tengah bencana. Apakah dia itu mau berhenti di Southampton, ataukah mau berhenti di Houston, kan gitu nggak menentukan ya. Ya, kita nggak masukkan. Seks mungkin ya, jenis kelamin bisa kita masukkan di sini ya. Nah di sini yang ini tidak terlalu menentukan. Selain tidak terlalu menentukan juga ada ini tadi, ada apa, ada yang paling banyak missing value-nya tadi yang sampai 1000 ya, sampai 800 itu kan bakalan sulit. Jadi kita hilangkan aja ya atribut tadi ya. Dua ini cabin sama left vote. Yang lainnya name, ticket number sama port of embarkation ini tidak terlalu menentukan ya dalam penentuan suatu kelas ya. Misalnya kita apply. Ya, kita sudah apply di sini. Nah, kalau sudah seperti itu, kita coba sekarang kita klik ini tombol tanda panah ini, tombol ya ini ya, tombol
proses ini, kita klik. Nah, akhirnya tersisalah beberapa atribut. Tadi kan masih banyak atribut macam-macam ya. Ada nama, ada apa tadi kalau nggak salah tuh number of ticket ya, kabin dia di kabin nomor berapa, lalu ada Scotty yang dia pakai. Nah, sekarang kan itu udah nggak kita gunakan lagi ya. Nah, ini atribut yang tersisa yang akan kita gunakan ya. Oke. Nah, berikutnya di sini kita akan coba nih di statistik lagi tadi ya. Kira-kira mana lagi nih ya? Mana lagi yang menurut adik-adik banyak errornya nih, banyak missing value-nya ya. Nah, ternyata yang banyak missing value-nya itu adalah ada di age ya, ada di umur. Ini yang banyak missing value-nya ya. Oke, di sini sebenarnya kita juga bisa lihat kalau di Rapid Miner itu kita juga bisa melihat grafiknya tadi. Nah, ini ada grafik nih. Ya. Oke. Ini sama kayak tugas kita yang minggu lalu ya, yang saya suruh adik-adik melakukan visualisasi data ya. Sebenarnya pakai Rapid Miner aja sudah bisa adik-adik lakukan visualisasi data. Tapi kan kalau adik-adik kerja di perusahaan kan belum tentu ya perusahaannya pakai Rapid Miner ya. Bisa aja adik-adik nanti dituntut untuk membuat visualisasi data sendiri ya. Nah, itu makanya kemarin muncullah tugas yang kemarin itu ya. Oke, nah ini sekarang ada age ya. Age ini masih punya missing value sebanyak 263 ya. Padahal kalau kita masuk ke teori lagi ya, di sini ada berbagai macam cara yang harus kita lakukan ya. Salah satunya adalah ini ya, yaitu mengisi nilai yang hilang dengan nilai tertentu ya. Nah, ini salah satu poin yang bisa kita lakukan untuk melakukan missing value ya. Oke, misalnya ini age ya, mau kita isi dengan sesuatu. Ini kan banyak missing value-nya, banyak tanda tanyanya ya. Nah, ini bisa kita kembali lagi ke desain ya. Oke, misalnya di set desain itu kita pilihnya adalah mana nih? Example. Oh, sebentar. Oh, bukan yang ini ya. Kita ke cleansing. Nah, ini ada cleansing ya. Cleansing. Nah, di cleansing ini biasanya sering digunakan untuk melakukan hal-hal yang tadi, untuk missing value tadi. Nah, misalnya kita pilih yang missing value ini ya. Kita pilih yang missing value ya. Nah, ini ada berbagai macam proses yang kita bisa, operator yang bisa kita lakukan. Nah, ambil aja misalnya kita pilih yang replace missing value ada deh ya. Kita pilih yang replace missing value. Nah, misalnya di sini kita klik ya. Oke, misalnya kita bawa lagi ke sini. Oke ya. Ini sekarang kita hubungkan antara ini ke sini ya, lalu yang ini kita hubungkan ke sini. Oke ya. Nah, seperti ini ada deh ya. Replace missing value. Nah, misalnya tadi kita mau sepakat yang kita lakukan apa tadi ya? Umur ya. Umur kan masih banyak yang missing value ya, walaupun dia nomor 3 ya. Daripada dihilangin, lebih baik coba kita analisa, barangkali dia berpengaruh ya. Oke, nah di sini misalnya kita klik ya, missing value-nya tadi. Nah, misalnya kita bisa pilih di sini. Kalau al itu semuanya, subset tadi kita bisa banyak atribut. Nah, kalau mau hanya satu ya, nah kita pilih yang single. Nah, misalnya di sini mau atribut apa yang mau kamu rubah? Nah, misalnya mau kamu rubah adalah yang age, umur ya. Nah, seperti itu. Nah, ini mau ngapain? Kira-kira kalau yang missing value mau diapain sama kamu ya? Apakah mau kamu isi non, ataukah yang paling kecil ya, paling besar, umur yang paling besar, ataukah kamu pilih dizerokan aja? Nah, kalau saya lebih milihnya yang average saja ya. Barangkali yang tanda tanya itu saya anggapnya umurnya adalah rata-rata ya, average. Boleh. Kita klik ya. Oke. Nah, misalnya sudah kita klik seperti ini, kita atur. Ya. Oke. Ya, kita run lagi ya, Adik. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Di S ini masih sudah ada missing value-nya nggak? Masih ada missing value-nya nggak? Jadi kita tekan aja di sini ya. Nggak ada ya, sudah nggak ada missing value. Ya. Nah, tadi kan missing value-nya tadi diisi apa?
saya isi dengan umur rata-rata ya. Nah, coba kita lihat sekarang di statistik. Ini di apa tadi di age ya. Kita coba lihat. Missingnya sudah 0 ya. Nah, kita lihat grafiknya. Nah, grafik yang di sini yaitu di rata-rata yaitu 29 umur 29 tadi. Ini kan rata-ratanya adalah 29 ya. Nah, di sini makanya di umur di antara 29 sama 30 ini langsung dia meninggi seret. Nah, ini karena yang missing value tadi sudah saya pindahkan, sudah saya isi dengan age rata-rata. Makanya di sini yang mendekati nilai rata-rata histogramnya dia paling besar ini ya. Nah, itu ya, itu adalah tentang missing value ya. Oke, misalnya saya kembali lagi ke desain ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik. Apakah selalu si missing value ini diisi dengan average ya? Sebenarnya nggak selalu, karena di teori sini ada yang lain adik-adik ya. Yaitu selain kita mengisi nilai yang hilang dengan nilai tertentu, kita juga bisa melakukan ini nih. Melakukan teknik klasifikasi data mining untuk mengisi data yang atributnya hilang. Nah, ini yang paling benar sebenarnya. Daripada ngisi umur tadi dengan suatu nilai rata-rata ya, yang paling benar sebenarnya nomor yang terakhir. Nah, cuman yang nomor terakhir ini kan adik-adik belum saya ajarkan ya, belum saya ajarkan tentang klasifikasi ya. Nah, untuk tahap pertama ini ya udah ya, kita cleansing aja pakai mengisi si umur tadi dengan apa tadi dengan nilai yang hilang ya. Oke, nah seperti itu. Nah, misalnya di sini ya, kalau misalnya mau yang pakai klasifikasi apa Pak? Bisa ini input. Nah, input ini merupakan salah satu nih. Merupakan salah satu yang bisa kita apa ya? Bisa kita ubah ya, impute ini. Jadi klasifikasi dia. Oke ya. Nah, sekarang apalagi nih yang bisa kita lakukan ya untuk cleansing ya. Oke, kita ke teori lagi ya. Di teori itu ada kata ini, poin yang kedua. Mengeluarkan records atau catatan yang memiliki data yang hilang. Ya. Oke, kita coba lihat di sini ya. Kira-kira masih ada nggak data missing value di sini? Kita coba ke result-nya lagi ya. Oke, yang mana nih ada missing value? Nah, ada ya, yaitu yang ini. Yang bagian passenger fare ya. Nah, ternyata yang passenger fare ini masih ada yang satu ya. Satu yang masih ibaratnya itu masih kosong ya. Nah, ini terserah mau adik-adik isi dengan nilai rata-rata atau dengan cara yang tadi di delete aja ya. Nah, kalau saya ya kita kan lagi belajar ya. Ya, kita coba proses yang lain deh ya. Misalnya yang satu ini mau saya hilangkan, yang passenger fare ini ya. Mau saya hilangkan. Kita ke desain dulu ya. Oke, tadi ada passenger fare ya. Nah, ini bisa aja kalau mau menghilangkan itu bisa kita pakai ini ada kita ke blending lagi ya. Lalu kita ke example, ada example di sini ya. Lalu kita bisa ke filter. Nah, kita bisa klik filternya. Nah, kita mau apa misalnya filter example ya, boleh. Kita drag lagi ke sini ya. Nah, udah di drag lagi, kita coba hubungkan ya. Nah, kita hubungkan lagi dia ke sini. Berikutnya kita hubungkan dia ke result ya. Oke, nah sekarang misalnya kita atur nih. Ya, kita atur, kita add filters. Ya. Oke, tadi yang mana yang mau kita atur tadi? Yang mau kita atur tadi adalah yang passenger fare ya. Nah, passenger fare itu ingin kita saring hanya berdasarkan yang missing value-nya kita keluarin, misalnya gitu ya. Nah, kita klik di sini. Nah, ini is not missing deh ya. Nah, kalau yang kita pilih yang is missing ya, yang keluar cuma satu tadi ya, tapi kan kita pilihnya yang hanya yang is not missing. Nah, oke. Kalau mau nambah lagi juga bisa sih ya, cuman nggak perlu lah ya. Ini kalau mau nambah lagi atribut yang lain ya, bisa. Nah, kita klik aja. Lalu kita tekan OK. Ya, sudah ya. Nah, kita run lagi ya tadi. Nah, ya. Nah, sekarang kita lihat nih, yang di passenger fare itu ada nggak yang tanda tanya lagi ya? Kita coba ya, kita lihat. Masih ada yang tanda tanya lagi nggak?
Kita coba ke sini ya, statistik. Ada tanda tanya lagi. Sudah nggak ada ya. Nah, ini sudah ibaratnya datanya sudah siap pakai ya. Jadi ada berapa teknik yang bisa kita lakukan, Adik-adik. Nah, tadi misalnya kita bisa select atribut ya. Kita bisa replace missing value dengan suatu nilai tertentu ya. Bahkan kalau misalnya Adik-adik mau melakukan data mining lagi untuk tingkat yang missing value itu mau diisi dengan data mining juga boleh, cuman kan belum saya ajarin ya. Nah, ini berikutnya ini ya, poin yang tadi ya, bahwa kita bisa menghilangkan atau mengeluarkan aja ya data-data yang missing value kan kalau misalnya sedikit cuma 10 ya, daripada mengganggu, lebih baik dihilangin aja daripada mengganggu proses data mining ya, dihilangin aja. Nah, itu ya. Nah, ini kalau data mining itu preprocessing itu menentukan menentukan arah dari kira-kira ini mau kualitas dari hasil data miningnya ya. Oke. Nah, berikutnya kalau kita lihat ke teori lagi ya. Di teori lagi apa nih proses si data mining nih? Oke, ini normalisasi ini minggu depan aja ya. Missing data, smoothing. Nah, ada juga ini Adik. Ada juga yang kita kenal dengan istilahnya adalah transformasi ya. Nah, kalau di sini saya contohkannya tanggal lahir diubah jadi bentuk umur ya. Lalu ada tanggal pertama kali transaksi dirubah jadi jumlah hari. Nah, ini misalnya contoh ya. Nah, ada contoh di sini kita bisa melakukan transformasi ya, Adik ya. Di sini misalnya ada kasus, kita balik ke datanya ya. Nah, di data ini ada contoh beberapa bagian yang dia itu perlu untuk diubah. Contohnya apa? Contohnya umur. Nah, ini ada umur 29, 2, 30, 25, 48, 63, 39 ke bawah ya. Ini juga sama nih, passenger offer ini juga banyak juga ya. Ini kan ada berbagai macam tipe lah. Nah, hal yang seperti ini, age, lalu number of sibling, number of parent, sama passenger ini merupakan bilangan numerik. Nah, bilangan numerik itu beberapa di data mining itu sangat mengganggu proses data mining ya. Sangat mengganggu Adik, proses data mining. Oke, ya. Nah, misalnya kita mau rubah ya. Kita mau merubah age itu menjadi polinomial ya, menjadi misalnya 29 misalnya gini, umur 1 sampai 15 tahun kita rubah jadi umur anak-anak. 15 sampai 50 misalnya kita ukur dia jadi sebaya ya. Lalu umur di atasnya ya, umur 55 ke atas itu kita ukur dia sebagai tua. Nah, itu bisa kita lakukan ya. Karena kalau nggak seperti itu, umur ini bisa jadi pengganggu dari data mining umur ini ya. Nah, jadi kita desain lagi. Oke, kita coba sekarang kita ke bentar ya. Waduh, ini oke, kita ke cleansing dulu ya. Nah, kita ke binning ada Dek. Nah, ini ada kata-kata describe ya. Nah, ini kita pilih aja nih, describe by binning ya. Kita lakukan diskretisasi terhadap umur ya. Oke, nah misalnya ini saya X ya. Oke ya. Nah, ini misalnya saya masukin ke sini. Lalu ini saya masukin ke sini. Oke, nah misalnya seperti itu ya. Nah, ini diskretasi itu ya, saya atur dulu. Misalnya mau apa nih yang mau kita rubah? Misalnya hanya umur ya, single. Nah, misalnya atributnya apa? Misalnya ini kan yang mau dibandingkan nih yang numerik-numerik tadi mau dirubah jadi polinomial ya. Oke, misalnya saya pilih yang age tadi. Oke, saya pilih yang age ya. Nah, kamu klik ke bawah, ini kan ada number of bins ya. Itu kira-kira si umur itu mau kamu kelompokkan menjadi berapa kelompok. Misalnya tadi kita udah sepakat ya, kita mau bikin dia muda ya, sebaya sama tua ya. Mungkin gini, anak-anak, sebaya sama orang tua ya. Nah, itu kan ada 3 bins ya. Nah, ini kita merubah dia jadi 3.
ya, seperti ini ya. Oke, misalnya udah kita rubah, ya ini sudah ya, sudah masuk. Oke, nah kita proses dulu adik-adik ya, apa yang terjadi di data itu. Nah, sudah diproses. Nah, kita lihat nih age ya. Nah, di age itu akhirnya terbentuknya seperti ini tadi. Antara umur 0 sampai 26 dia masuk ke klasifikasi pertama. Ya. Nah, kita teruskan. Ini ada 1.600 data ya. Kalau kamu nggak pakai ini ya bisa error ya. Oke, ada range 2, yaitu antara 26 sampai 53 itu kita anggap dia sebagai umur sebaya ya. Jadi yang umur 26 ke bawah itu dianggapnya umur remaja lah ya. Yang ini umur 26 sampai 53 itu dianggapnya umur sebaya ya. Nah, tadi kan 3 banding ya, 3 kelompok ya. Nah, kita masuk ke kelompok berikutnya. Nah, ada juga yang ini, yaitu umur manula nih. 53 ke atas ya, 53 ke atas itu umur manula. Ya. Nah, ini umur manulanya. Nah, dia kelompokkan seperti itu, adik. Karena kalau nggak kamu kelompokkan seperti itu, nanti itu akan mengganggu proses data mining-nya ya. Oke, nah ini sudah sampai seperti ini. Nah, sekarang ini berarti data mungkin ya akan siap untuk di melakukan proses data mining ya. Oke, kita coba nih di sini ya. Kita ke desain lagi ya. Nah, kita akan lakukan proses klasifikasi di sini ada di. Kita akan buat di sini kita pakai yang blending ya. Selain di blending itu ada atribut ya. Name and rows ya. Kita pilih name and rows ya. Lalu kita pilih set role. Nah, ini kita gunakan yang set role ini. Kita bawa ke sini ya. Oke. Nah, ini misalnya saya X, saya hubungkan dulu ini ke sini ya. Lalu yang ini saya hubungkan dia ke sini. Nah, supaya makin caem, saya geser aja dia. Nah, ya. Oke ya, seperti ini. Kita coba yang set rule ini, kita ganti ada di. Ya. Nah, di sini tuh ini set rule. Ya. Nah, di set rule ini ada di. Itu akan kita tentukan atribut mana yang mau kita klasifikasikan ya. Nah, ini kan ceritanya gini ya. Ceritanya itu kita mau membuat data mining untuk memprediksi penumpang selanjutnya ya. Penumpang selanjutnya yang akan masuk kapal mungkin kapal X ya. Itu kita akan prediksi kira-kira kalau dia punya data seperti ini, kira-kira dia tuh kalau terjadi kecelakaan dia punya kemungkinan selamat atau enggak. Ya. Nah, itu bisa kita pilih di sini. Ya, ini yang kita mau kita prediksi yang mana ya. Nah, misalnya kita pilih yang mau kita prediksi yang mana nih? Survive ya. Apakah dia itu survive atau enggak kalau misalnya terjadi bencana alam di tengah lautan. Kalau misalnya datanya adalah seperti ini. Jadi yang kita mau prediksi yang mana? Is atau yang mana? Yang survive ya. Nah, kita klik yang survive tadi. Nah, dia jadi apa? Nah, di sini kita kasih karena dia mau yang mau kita prediksi ya, bukan prediksi yang ini, tapi kita pilihnya adalah dia jadi label ya. Oke, sudah seperti itu ya. Oke, coba kita run lagi. Kita lihat prosesnya bagaimana. Nah, akhirnya si survive tadi dikasih warna biru ya. Artinya apa? Artinya si survive ini adalah bagian yang akan kita prediksi untuk kedepannya ya. Jadi kan kalau kita gunakan klasifikasi ya, itu ada atribut yang menentukan. Ini atribut yang menentukan itu ada age, passenger, sex, number of sibling, number of parents sama passenger fare. Itu akan menentukan si survive-nya. Itu ya. Nah, itu nanti si survive itu tadi akan digunakan di mana ada di akan digunakan modelnya itu akan digunakan untuk prediksi penumpang-penumpang di kapal selanjutnya. Ya, misalnya dia seorang seorang pekerja ya, seorang laki-laki umurnya sudah tua, tiba-tiba dia bawa cucu masuk ke kapal ya. Nah, itu orang harus menentukan kira-kira orang ini bakalan
kalau misalnya terjadi kecelakaan di tengah laut, dia bakal survive nggak? Nah, itu kan yang diprediksi adalah survive-nya. Nah, makanya di sini survive-nya saya kasih warna biru, ya. Saya kasih warna biru seperti ini. Nah, ini artinya dia akan diprediksi ya. Oke, nah ini sudah sampai seperti ini ya. Kita ke desain lagi. Nah, sekarang tinggal kita pilih klasifikasinya, Adik ya. Misalnya di sini klasifikasinya mana nih? Oke, sebentar ya. Nah, ini ada kata modeling ya. Nah, ini kita mau pilih yang mana nih? Data mining yang mana? Ini nanti satu-satu akan kita pelajari nih, Adik ya. Nah, misalnya kita mau pilih yang prediktif ya. Nah, itu kan kita kan lagi belajar prediksi ya. Oke, ini ada berbagai macam algoritma ya, nanti kita pelajari satu-satu ya. Saya ambil contoh aja di sini trees ya, pohon. Boleh ya. Yang mana? Nah, ada macam-macam nih. Random tree, random forest ya. Nah, ini misalnya saya pilihnya aja yang decision tree ya, buat belajar aja ya. Oke, kita klik di sini. Sudah ya. Kita X. Nah, misalnya mau kita ganti lagi ke sini, boleh ya. Oke ya. Nah, seperti ini aja deh ya. Oke, nah ini misalnya udah seperti ini ya. Udah cukup ya. Oke, nah sekarang coba kita run Adik ya. Udah set rule-nya, kita run. Nah, akhirnya muncullah di layar kalian itu sebuah pohon ya. Tapi pohonnya ini bukan pohon biasa ya. Ini adalah pohon keputusan Adik. Nah, ya. Misalnya saya kecilkan aja. Nah, ini ada pohon keputusan nih. Ya, wah ini terlalu rumit ya. Terlalu rumit sekali apa nih? Pohon keputusannya. Jadi ceritanya ini kalau saya besarin ya. Nah, ini adalah suatu prediksi dia ya. Nah, yes no 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 yes yes no ini apa? Ini artinya adalah daunnya si pohon tadi untuk menentukan kira-kira kalau orangnya itu misalnya male ya atau female aja ya. Orangnya female, lalu dia bawa sibling ya. Bawa sibling dan lain-lain ini, kira-kira dia bakal selamat nggak? Nah, ini ternyata klasifikasinya panjang banget nih. Yes no-nya ya. Nah, ini merupakan kalau menurut saya akan bakalan rumit nih. Nah, ini penyebabnya kenapa? Ya, karena preposisinya kurang memadai. Salah satunya yang preposisi yang kurang memadai apa? Ternyata perlu ada data yang perlu ditransformasi. Apa? Passenger fare. Nah, sama number of sibling ya. Ini perlu ditransformasi dengan menggunakan binning ya. Oke, kita coba sekarang kita rubah desainnya. Oke ya, kita tahu penyebabnya kenapa jadi rumit ya. Ternyata ya si diskretisnya itu perlu kita prepositioning lagi ya. Nah, ini tadi kan cuma is saja ya. Kita coba sekarang pakai subset. Nah, ya, pakai subset. Kita pilih nih. Mau semuanya juga boleh ya. It's masuk ya. Number of parent masuk juga ya. Number of sibling masuk juga ya. Passenger fare masuk juga ya. Kita apply. Nah, ini tadi bahwa number of V-nya misalnya kita tetepin aja tetap 3 ya. Oke, kita lihat perbedaannya. Dengan preposisi yang ini, dengan strategi preposisi yang ini, kira-kira si model tadi akan berubah atau enggak ya. Kita coba ya. Kita run lagi. Nah, ternyata yang tadinya rumit ya sekarang jadi lebih simple. Nah, ini lagi lebih simple nih. Nah, itu makanya tadi saya bilang ada ya. Prepositioning itu di data mining penting, bahkan yang paling dominan. Kalau masalah pemilihan algoritmanya, adik-adik tinggal pilih aja. Tadi kan banyak tuh algoritmanya ya. Tapi yang paling menentukan di data mining itu adalah strategi preprocessing dari adik-adik. Ya. Kalau misalnya tadi yang strategi lama, passenger fare ini kan apa tadi ya? Passenger fare ini kan nggak apa ya? Nggak saya
diskritkan ya. Nah, saya diskritkan jadi seperti ini. Ya, nah akhirnya kalau nggak saya diskritkan tadi, ternyata jadinya lebih rumit lagi. Ya, panjang banget ya. Nah, panjang banget. Ternyata kalau saya diskritkan, ternyata dia justru jadi kelihatan lebih simple. Nah, jadi kelihatan seperti ini nih. Age ya. Nah, ini klasifikasinya. Ini kenapa? Karena strategi preprocessing yang berbeda-beda. Ya. Apakah kita cari yang sederhana aja, Pak? Yang rumit-rumit berarti kita tinggalin. Salah ya. Justru yang kita cari adalah yang paling valid. Yang paling valid. Ya, kira-kira yang prediksinya itu yang tepat lah. Jangan prediksinya errornya itu 75%. Nah, itu kan errornya yang kalau 70% ya janganlah ya. Ya seharusnya errornya itu ya kalau bisa di atas 80 ya. Yang itu yang kita cari. Rumit pun ya. Kalau rumit pun tapi ternyata hasil apa ya? Hasil validasinya itu lebih kuat ya. Nah, itu yang akan kita gunakan. Ya, tapi kan ini kan saya cari yang lebih simpel aja untuk menjelaskan ke adik-adik ya. Nah, ini contohnya nih. Ini kalau misalnya prediksi ya, dia meal, ya ternyata dia passenger fare-nya di bawahnya 170.000 ya. Nah, sekarang ditentukan dia passenger class-nya di mana. Lalu age-nya dia nentuin nih, dia umur berapa. Nah, kalau umurnya ternyata dia masih muda ya, ternyata dia kemungkinan besar dia akan selamat dari dari kecelakaan ya. Kalau sebaliknya kalau umurnya di antara 26 sampai 53 dia sebaya, kalau dia adalah seks, male ya. Lalu dia passenger class-nya itu antara 0 sampai 1,776, maka dia di sini kemungkinan besar ya dia akan tidak selamat ketika terjadi bencana ya. Oke. Nah, ini bisa kita rubah lagi nggak, Pak? Bisa ya. Kita rubah lagi preposisinya, Adik. Oke, kita udah ke preposisi ya. Nah, sekarang misalnya kita coba hilangkan is atau umur ya. Kita coba nih, kita hilangkan is di sini ya. Kita klik di sini. Barangkali is itu nggak berpengaruh apa-apa. Bisa jadi ya. Kita select atribut ya. Nah, is-nya itu kita keluarkan. Ya. Barangkali umur ini nggak berpengaruh apa-apa ya, kita keluarkan dulu ya. Nah, kita apply lagi. Nah, sekarang kita ke replace missing value-nya. Ini jangan lagi is, kan is-nya udah kita keluarin ya. Nah, nanti kan dia bakal bingung. Kita pilih aja all. Nah, ya. All seperti ini. Oke ya. Ini sudah bisa. Ya, ini berarti kita coba tadi mengeluarkan yang umur ya. Oke, nah sekarang kita coba discretizisnya ini kita oke, S-nya keluar ya. Apply. Nah, kita coba sekarang di discretizisnya itu kita kelompokkan bukan lagi 3, misalnya 2 aja deh. 2 aja udah cukup ya, misal ya. Oke, kita sudah ya, kita run. Kita coba lihat hasilnya. Nah, ternyata hasilnya setelah keluar di sini result-nya ya, ternyata klasifikasinya jadi lebih simple ya. Oke. Nah, ini jadi lebih simple nih. Oke, ini kelihatannya jadi lebih simple ya. Nah, ya. Daripada yang tadi sebelum preposisi yang terlalu rumit, justru malah preposisi yang terlalu sederhana, ya hasilnya rumit ya. Nah, ini kan tadi sudah saya atur preposisinya, ternyata dengan preposisi strategi processing yang berbeda, hasil klasifikasinya juga akan berbeda ya. Tapi yang terbaik yang mana? Sekali lagi saya ingatkan, yang terbaik itu bukan berarti yang klasifikasinya paling sederhana, tapi kita cari yang klasifikasinya paling valid errornya ya. Nah, untuk bagaimana menentukan kevalidan dari klasifikasi itu, nah itu akan kita pelajari di minggu depan ya. Nah, ini contohnya kalau kita baca kan jadi lebih enak ya. Berarti kalau dia adalah berjenis kelamin perempuan ya, dan ternyata dia membawa
eh, single misalnya ya, nggak bawa orang tua, nggak bawa anak-anak misalnya gitu ya. Karena kan ini antara 0 sampai -4 ya. Nah, ternyata dia itu lebih besar kemungkinan untuk selamat. Tapi kalau misalnya dia adalah female ya, dan ternyata dia itu bawa suami ya, bawa suami mungkin ya, atau mungkin bawa orang tua, atau mungkin bawa adik atau kakak, ternyata dia kemungkinan besar tidak akan selamat dari kecelakaan ya. Nah, atau mungkin dia adalah seorang ibu yang bawa anak, ternyata dia punya kemungkinan besar tidak selamat, kecuali dia adalah seorang perempuan ya. Kalau dia perempuan, nah itu ternyata dia punya kemungkinan selamat ya. Nah, kalau laki-laki gimana? Nah, laki-laki ternyata dia ditentukan oleh passenger fare atau besar tiketnya. Kalau misalnya dia itu adalah orang yang misalnya dia itu passenger fare-nya itu kecil ya di sini, mungkin dia itu bisa jadi dia itu dibayarin orang untuk masuk ke sana, jadi dia nggak perlu biaya, atau bisa jadi dia bawa tanggungannya sedikit. Nah, justru kalau yang tanggungannya sedikit atau dia dibayari, justru dia di sini kemungkinan besar tidak selamat ya. Tapi justru kalau dia itu bayar sendiri ya, bayar sendiri, selain bayar sendiri itu ternyata dia itu bayarin banyak orang, ternyata itu justru banyak kemungkinan untuk selamat. Nah, dari sini akhirnya kita bisa melakukan suatu analisa kesimpulan. Jadi agar seseorang itu bisa mudah selamat ketika terjadi kecelakaan di dalam sebuah kapal, yang harus dia lakukan apa? Ya, yang pertama memang yang female itu akan lebih diutamakan ya. Ya kalau misalnya ada bencana masuk ke sekoci kan yang paling diutamakan siapa? Ya perempuan ya. Yang laki-laki ya ya udahlah. Memang Ari Jalo Kowamuna Lanisa ya memang harus beresiko. Nah di situ. Nah selain dia female ternyata disarankan agar dia itu single. Maksudnya tidak membawa beban yang banyak. Entah itu suaminya ataukah entah itu adiknya atau orang tuanya. Nah, kalau dia itu single, female yang single, dia adalah orang yang kemungkinan besar selamat ya di sebuah kecelakaan perahu. Nah, ini data dari sebelumnya, data kecelakaan perahu ya, kecelakaan kapal di sebelumnya digunakan untuk memprediksi kemungkinan ya seseorang itu bisa selamat atau tidak ketika dia berada dalam kondisi kapalnya itu lagi tenggelam ya. Ternyata ya memang perempuan lebih diutamakan, sekaligus itu orang yang single itu diprediksi akan lebih mudah selamat. Makanya kalau kata Pak Firman itu learning from the past ya, belajar dari data-data masa lalu to predict the future, artinya untuk memprediksi masa depan. Nah, ini kalau di orang Jawa bilangnya adalah ilmu titen ya. Nah, ini adalah contoh ya. Nah, tadi yang bisa kita simpulkan di sini adalah bahwa ya hasil klasifikasi data mining itu sangat ditentukan oleh preprocessing-nya tadi ya. Tadi kan preprocessing yang berbeda di sini ternyata menghasilkan pohon keputusan yang berbeda-beda. Ya, itu intinya di situ ya. Intinya di situ. Bahkan mungkin kalau ada adik jadi data scientist ya, algoritma itu masalah belakangan ya. Justru yang paling diutamakan itu adalah strategi adik-adik dalam melakukan preprocessing data. Ini yang menentukan ya adik. Oke ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan lagi ya. Kira-kira kalau sudah ketemu ini mau diapain, Pak? Ya. Ya, misalnya kamu mau bikin software kecerdasan buatan ya, software kecerdasan buatan untuk memprediksi kemungkinan seseorang itu selamat atau enggak di suatu bencana ya. Nah, itu bisa kamu masukkan algoritma ini. Pakai apa? Pakai if else biasa. Pakai if else biasa, entah kamu mau buat pakai JavaScript, mau buat pakai PHP ya, Python, Java dan lain-lain terserah. Tapi kita akan transformasikan ya. If else ini kan seperti if else ya. Kamu kan bisa membuat ini pakai if else. Itu dimasukkan ke dalam software kamu tadi. Tapi kamu dari mana mendapatkan model ini? Mendapatkan model prediksi. Itu kamu dapatkan dari data-data sebelumnya. Data-data tentang pesawat tadi. Apa yang data-data kecelakaan perahu tadi. Nah, akhirnya muncul prediksi seperti ini. Ya.
prediksi ini kamu transformasikan ke dalam algoritma pemrograman pakai if else ya, for, do while dan lain-lain, entah pakai bahasa apapun sehingga jadi aplikasi data mining, aplikasi untuk memprediksi sesuatu. Nah, ini adalah yang awal mula dari machine learning itu seperti ini tadi ya. Machine learning seperti ini. Cuman machine learning lebih canggih lagi ya. Kita nggak, kalau machine learning itu kita nggak perlu pakai rapid miner. Rapid miner itu udah machine learning ya. Kalau machine learning itu ya misalnya kita harus belajar algoritma macam-macam tadi. Kalau ini kan kita alat bantunya kan rapid miner ya. Tapi kalau machine learning itu kamu benar-benar harus memprogram machine learning-nya sendiri, algoritmanya sendiri ya. Oke, itu nanti ada di mata kuliah berikutnya ya. Ini tapi kita fokusnya di sini adalah data mining. Nah, itu adalah tentang prinsip tentang preprocessing ya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat via WA kita ya. Pertanyaan macam-macam ya, seperti itu. Oke. Saya stop share dulu ya. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya.